Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 1 Desember 2025. Banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu hujan deras selama sepekan terakhir menghantam desa-desa di lereng gunung wilayah Sumatera. Sungai-sungai meluap menyeret warga serta merendam ribuan rumah dan bangunan di berbagai titik terdampak. Selanjutnya, duka mendalam menyelimuti seorang warga Kampung Sawah Laweh, Sumatera Barat setelah banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut pada Kamis sore merenggut istri dan anaknya tepat di depan mata. Cuaca yang mulai membaik pada Sabtu memberikan sedikit harapan bagi tim penyelamat yang berjibaku mencari korban banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. Kondisi yang lebih bersahabat ini membantu proses pencarian setelah bencana melanda wilayah pegunungan di 3 provinsi dan menewaskan lebih dari 300 orang. Sebelumnya, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu hujan deras selama sepekan terakhir menghantam desa-desa di lereng gunung wilayah Sumatera. Sungai-sungai meluap menyeret warga serta merendam ribuan rumah dan bangunan di berbagai titik terdampak. Sejumlah kawasan masih sulit dijangkau karena akses jalan rusak parah dan jaringan komunikasi terputus. Dalam situasi ini, sebagian bantuan terpaksa dikirim menggunakan pesawat angkut ke wilayah yang terisolasi. Upaya pencarian korban turut terkendala minimnya alat berat dan kondisi medan yang terjal. Tim SAR terus berusaha menembus lokasi-lokasi yang terisolasi sambil berpacu dengan waktu di tengah cuaca yang belum sepenuhnya stabil. Hingga Sabtu sore, jumlah korban tewas tercatat meningkat menjadi 166 orang di Sumatera Utara, 90 orang di Sumatera Barat, dan 47 orang di Aceh, berdasarkan data yang disampaikan oleh BNPB. Sementara itu, lebih dari 59.660 keluarga dilaporkan terpaksa mengungsi ke pos-pos penampungan sementara. Ribuan warga kini bergantung pada bantuan logistik dan dukungan kemanusiaan, sembari menunggu kepastian soal kondisi rumah dan lingkungan mereka yang terdampak parah oleh bencana. Seorang warga Kampung Sawah Laweh, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengalami duka mendalam setelah banjir bandang yang menerjang pada Kamis sore merenggut istri dan anaknya tepat di depan mata. Banjir bandang datang secara tiba-tiba, menyeret apa saja yang dilaluinya. Dalam situasi panik, ia hanya mampu menyelamatkan anak sulungnya yang sempat terseret arus sungai. Keduanya bertahan hidup dengan memanjat atap rumah warga untuk menghindari terjangan air yang membawa material lumpur dan kayu. Rumah yang selama ini mereka tempati kini rata dengan tanah. Bangunan itu tak lagi bersisa, hanya menyisakan pondasi yang tertutup lumpur tebal. Di tengah puing dan material yang berserakan, ia harus menerima kenyataan pahit kehilangan 2 anggota keluarga terdekatnya. Ia menceritakan 2 kampung di Kecamatan Palembang habis tersapu banjir bandang, menyisakan kerusakan parah dan puluhan warga yang masih hilang. Banyak korban yang ditemukan pun sulit dikenali karena tubuh mereka tertimbun material lumpur dan kayu. Proses pencarian korban masih terus dilakukan di tengah kondisi medan yang berat. Sementara itu, warga yang selamat hanya bisa berharap dan menanti kabar keluarga mereka yang belum ditemukan di tengah suasana duka yang menyelimuti wilayah tersebut. Di mana, Pak? Itu, Pak, yang pondasi yang panjang itu, Pak. Pondasi yang mobil itu, Pak. Nah, itu karena Bapak jatuhnya posisinya di arah mana, Pak? Posisi jatuhnya Pak dekat, kan lompat ke bawah. Ada kolam tuh, Pak, yang dekat ponggokan kayu itu, Pak. Oh, di situ seng tuh itu. Kalau ini pas rumah orang itu, Pak. Di posisinya pas berdirinya keluar dari rumah, Pak, di seng itu, Pak. Yang dua yang hilang. Tinggal bapaknya, saya sama ibunya. Anaknya dalam kandungan satu. Pasti dua-duanya Bapak hilang. Yang 2 Pak hilang, Pak. Yang kelas 2 SD satu, kelas 4 satu. Siapa nggak Bapak mengambil anak Bapak di atas? Yang di atas nggak sempat, Pak. Nggak kejar lagi. Kalau diambil yang di atas, kami nunggu istri saya, nunggu anak saya yang kelas 4, Pak. Kami habis semua. Sempat memanggil Bapak? Nggak ada, Pak. Dia tidur, Pak. Lagi tidur pulas dia. Pas siang-siang itu lagi tidur pulas, sudah jam 1 dulu. Dari jam 1 dia tidur sampai sore itu nggak bangun. Itu kan karena keadaan tuh
Saya spontannya saya bilang, yuk nak cepatlah keluar yuk. Arul namanya kan Arul, saya panggil kan, nggak ada turun Pak. Itu makanya sampai sekarang Pak, saya bilang sama tim SAR kan, nggak bisa juga diidentifikasi mungkin kan karena udah berapa hari. Saya mohon di mana aja lah, serahkan yang satu aja. Bapak lihat proses tenggelamnya saat itu? Oh kalau Arul nggak saya lihat Pak, karena rumah saya rubuh aja yang saya lihat. Yang satu lagi? Yang satu saya lihat proses tenggelamnya saya lihat Pak. Seperti Sama saya Pak, saya pegang jatuh ke bawah Pak, saya pegang dia gini Pak. Sama kan saya pegang HP. Dengan HP saya lempar demi menyelamatkan anak saya waktu itu. Saya buang aja HP saya. Saya lagi pakai kain sarung Pak. Setelah salat asar. Jadi itu habis itu kami larilah ke atas sama ibunya lagi. Dan dengan istilahnya Pak, dengan ibunya saya berjuang sendirian lah kami. Tapi mudah-mudahan untuk selamat kami berdua Pak. Ini daratan ini satu kampung Pak? Satu kampung Pak. Satu kampung? Satu kampung, ini nama kampungnya Sawah Lawe. Sawah Lawe, berarti habis semua di Sawah Lawe ini? Habis Pak, semua habis sampai ke kampung seberang itu Pak, kampung Bili namanya, habis juga semua. Nggak ada yang... Nggak ada lagi Pak, termasuk kampung ibu saya, rumahnya ada yang kena, sawahnya kena juga. Tapi yang paling parah inilah Pak, sama yang di Kota Alam Pak. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.